Salve, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di kanal YouTube Bekom. Pada kesempatan ini, saya mau sharing topik tentang seberapa penting jiwa seorang resi bagi gereja. Dengan tema ini, inti yang mau dibicarakan adalah apa sih yang dilakukan oleh gereja terhadap penyebar bidat? Baiklah, kita mulai. Silakan simak selengkapnya. Sejak berdiri pada hari Pentakosta 2000 tahun lalu, gereja tidak pernah lepas dari tantangan dan cobaan. Pada masa-masa awal, gereja menerima banyak persekusi dan penganiayaan dari para penyembah berhala. Sementara penganiayaan masih berlangsung, datang yang lain, yaitu ajaran-ajaran yang menyebut diri Kristen, tapi yang diajarkan berbeda dengan yang diajarkan oleh para rasul, atau disebut juga bidat. Bidat sangat berbahaya karena menyesatkan jiwa-jiwa dan membuat pemeluknya kehilangan hidup kekalnya. Kehadirannya juga kerap diiringi dengan bentrokan dan kerusuhan yang menimbulkan terjadinya pertumpahan darah dan mengakibatkan korban jiwa. Santo Alfonsus Maria de Liguori pernah mengatakan, dari segala tantangan dan cobaan yang dialaminya, kehadiran bidat inilah yang paling menghancurkan hati gereja. Dia berkata, betapa besarnya penganiayaan yang diderita oleh gereja karena penyembahan berhala, masih lebih besar lagi yang harus ditanggungnya dari para bidat yang muncul dari dadanya sendiri melalui orang-orang jahat yang entah karena kesombongan atau ambisi atau keinginan untuk kebebasan indrawi berusaha untuk mencabik-cabik isi perut orang tua mereka. Rasul Santo Paulus mengatakan, bidat menyebar seperti kanker. 2 Timotius bab 2 ayat 17. Karena seperti kanker yang menginfeksi seluruh tubuh, demikian juga bidat menginfeksi seluruh jiwa, pikiran, hati, intelek, dan kehendak. Santo Alfonsus menyebutnya wabah, karena tidak hanya menginfeksi orang-orang yang terkontaminasi olehnya, tetapi juga mereka yang bergaul dengannya. Dan faktanya bahwa penyebaran wabah ini di dunia telah melukai gereja lebih dari penyembahan berhala. Dan ibu yang baik ini telah lebih menderita dari anak-anaknya sendiri daripada musuh-musuhnya. Namun kata Santo Alfonsus, gereja tidak pernah binasa dalam badai apapun yang ditimbulkan oleh para bidat terhadapnya. Pada suatu waktu, melalui bidat Arius, dia tampak akan binasa ketika iman Konsili Nisea dikutuk melalui intrik para uskup yang jahat, yaitu Valens dan Ursasius, sehingga Santo Jerome mengeram mendapati dirinya sebagai Arian. Demikian pula gereja timur tampak dalam bahaya selama masa ajaran sesat Nestorius dan Eutychus. Namun sungguh menakjubkan dan sekaligus menghibur untuk membaca akhir dari ajaran sesat itu dan melihat perahu gereja dalam waktu yang singkat mengapung lebih mulia dan penuh kemenangan daripada sebelumnya. Rasul Santo Paulus mengatakan bahwa ajaran sesat harus ada supaya mereka yang ditegur dapat menjadi nyata di antara kamu. 1 Korintus bab 2 ayat 19. Hal ini diperjelas lagi oleh Santo Agustinus, bahwa seperti api diperlukan untuk memurnikan perak dan memisahkannya dari ampas, demikian pula ajaran sesat diperlukan untuk menguji orang Kristen yang baik di antara orang jahat dan untuk memisahkan yang benar dari doktrin yang salah. Santo Agustinus mengatakan, kesombongan para bidat membuat mereka menganggap bahwa mereka mengetahui iman yang benar dan bahwa gereja Katolik keliru. Tetapi di sini letak kesalahannya. Akal budi kita tidak cukup untuk memberitahu kita tentang iman yang benar, karena kebenaran iman ilahi berada di atas akal budi. Oleh karena itu katanya,
Kita harus berpegang teguh pada iman yang telah diwahyukan Allah kepada gerejanya dan yang diajarkan gereja, yang seperti dikatakan Rasul Paulus adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Santo Agustinus berkata, apakah Anda ingin mengetahui yang manakah gereja Kristus yang sejati? Hitunglah para imam yang dalam sukses yang teratur telah menggantikan Santo Petrus yang adalah batu karang, yang terhadapnya gerbang neraka tidak akan menang. Santo Agustinus mengatakan, inilah sebagai salah satu yang menahannya di gereja Katolik, yaitu suksesi para uskup hingga saat ini di tahta Santo Petrus. Karena sebenarnya sukses yang tak terputus dari para rasul dan murid-murid merupakan ciri khas gereja Katolik dan bukan ciri khas gereja lainnya. Sebagai informasi, sebelum bertobat, Santo Agustinus adalah simpatisan sekte Manikean. Gereja yang tetap tegak itu, kata Santo Alfonsus, tidak akan pernah terjadi tanpa campur tangan yang maha kuasa, yang bermaksud mendirikan di tengah-tengah penyembahan berhala sebuah agama baru untuk menghancurkan semua tahyul agama palsu dan kepercayaan kuno pada banyak dewa palsu yang dipuja oleh orang-orang kafir dan para leluhur mereka dan oleh para kaisar sendiri yang menggunakan semua kekuatan mereka untuk melindunginya. Dan iman Kristen tetap dianut oleh banyak bangsa yang meninggalkan hukum yang longgar demi hukum yang keras dan sulit, yang melarang mereka untuk memanjakan nafsu indrawi mereka. Apalagi yang dapat mencapai ini selain kuasa Allah? Ujar orang kudus tersebut. Bidat, walau sudah dikutuk gereja, tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya redup untuk sementara waktu, lalu muncul kembali dengan penyanyi-penyanyi baru, tetapi lagunya tetap lagu lama. Oleh karena itu, agak naif jika dikatakan bahwa bidat hanya sekedar perbedaan pandangan atau perbedaan penafsiran atau karena seseorang mendapat ilham baru. Tetapi itu adalah usaha yang terus-menerus dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan kerajaan Kristus dan membawa kawanan itu ke kandang yang lain. Doktrin Calvin yang menolak kehendak bebas misalnya, itu bukan hal baru. Malahan itu adalah bidat pertama di gereja. Ingatkah Anda Simon orang Samaria yang menawarkan uang kepada Rasul Santo Petrus dan Rasul Santo Yohanes agar diberi kuasa, sehingga bila ia menumpangkan tangan di atas seseorang, maka orang itu menerima Roh Kudus yang dikecam oleh Rasul Santo Petrus? Kisah Para Rasul bab 8 ayat 20. Simon ini yang disebut Magus atau si penyihir kemudian pergi ke Roma. Di sana ia mulai mengajarkan doktrin-doktrinnya yang salah, antara lain bahwa dunia diciptakan oleh malaikat dan bahwa ketika jiwa meninggalkan tubuh, ia memasuki tubuh yang lain dan ia akan mengingat semua yang terjadi saat ia menghuni tubuh sebelumnya, karena ingatan sebagai kualitas spiritual tidak dapat dipisahkan dari jiwa. Ajaran yang lain adalah seperti yang kita dengar dari Calvin, bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dan akibatnya bahwa perbuatan baik tidak diperlukan untuk keselamatan. Simone adalah orang yang pertama menentang ajaran para rasul, sehingga Santo Irenaeus dari Lyon, seorang bapak gereja, menyebutnya sebagai bapak semua bidah. Di Roma, dia dianggap sebagai orang kudus Tuhan. Sebuah patung yang terbuat dari perunggu dibuat untuknya di Pulau Tiber, di antara dua jembatan, dengan tulisan Latin Simone Dio Santo. Suatu ketika, Simone unjuk kebolehan. Dengan mantra sihir, ia menyebabkan iblis mengangkatnya ke udara. Tetapi Santo Petrus dan Santo Paulus hadir di situ dan menyerukan nama Yesus Kristus, sehingga Simone terjatuh dan kedua kakinya patah. Teman-temannya langsung membawanya pergi. Namun karena putus asa akibat penderitaan jasmani dan mental yang membebaninya,
Simoni melompat dari jendela yang tinggi, dan dengan demikian binasalah bidat pertama yang pernah mengganggu gereja Kristus. Jadi doktrin Calvin bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas bukan hal yang baru, dan bukan juga hasil refleksi Calvin setelah membolak-balik kitab suci, melainkan berasal dari bapaknya para bidat, yaitu Simoni Magus. Begitu juga halnya dengan iman Katolik mengenai Santa Maria Bunda Allah yang ditentang oleh kaum Protestan. Ini juga bukan barang baru yang ditemukan pada abad ke-16. Doktrin itu sudah diajarkan oleh Nestorius pada abad ke-5 dan sudah dikutuk dalam Konsili Efesus pada tahun 433. Nestorius adalah seorang imam di Antioquia. Dia diangkat oleh Kaisar Theodosius Muda untuk menduduki tahta suci Konstantinopel untuk menggantikan Patriark Sisinus yang meninggal dunia pada tahun 427. Theodosius melakukan hal itu demi mengakhiri kekisruhan di gereja Konstantinopel yang terpecah menjadi beberapa faksi mengenai siapa yang akan menggantikan Sisinus. Selain itu, Nestorius terbilang seorang yang giat membasmi bidat dan mengaku sebagai pengagum dan peniru Santo Yohanes Chrysostomus, orang kudus yang aktif memerangi bidat. Dengan mengangkat Nestorius, Kaisar berharap patriark barunya itu akan mengikuti jejak Santo Chrysostomus. Sayangnya harapan itu hanya impian, karena terbukti kemudian Nestorius adalah seorang bidat. Pada awal pemerintahannya memang benar, ia adalah seorang penganiaya yang paling bersemangat terhadap kaum Arian, kaum Novatian, dan kaum Quartodeciman. Tapi ternyata itu hanya sebagai persiapan jalan saja untuk pengajaran kesalahan-kesalahannya sendiri. Nestorius membawa seorang imam dari Antioquia yang bernama Anastasius. Atas dorongannya, imam itu mengkhotbahkan doktrin penghujatan bahwa tidak seorang pun boleh menyebut Maria Bunda Allah, karena ia hanyalah makhluk ciptaan dan tidak mungkin makhluk manusia bisa menjadi Bunda Allah. Mendengar itu, orang-orang Konstantinopel langsung melaporkannya kepada Nestorius agar ia menghukum Anastasius. Tetapi bukannya menghukum, Nestorius malah naik ke mimbar dan secara terbuka membela doktrin itu. Dia mengatakan, orang-orang Katolik itu buta dan bodoh. Bagaimana mungkin Tuhan memiliki seorang ibu? Maria tidak melahirkan seorang Tuhan. Apa yang lahir dari daging tidak lain hanyalah daging. Apa yang lahir dari roh adalah rohani. Makhluk tidak melahirkan sang pencipta, tetapi hanya seorang manusia, alat keilahian, katanya. Ketika mendengar khotbah itu, Santo Cyril dari Alexandria langsung mengatakannya sebagai kompendium segala penghujatan. Orang-orang Konstantinopel menjadi begitu marah melihat gembalanya telah berubah menjadi serigala dan mengancam akan mencabik-cabik dan melemparkannya ke laut. Tetapi Nestorius punya pendukung. Meskipun jumlahnya tidak banyak, dia mendapat dukungan dari pengadilan dan magistrasi. Pertikaian di gereja Konstantinopel kemudian menjadi begitu keras sehingga terjadi pertumpahan darah di sana. Jadi sekali lagi, ini menunjukkan bahwa doktrin Protestan yang menentang Bunda Maria sebagai Bunda Allah bukan barang baru, tetapi hanya menghidupkan kembali isu yang sudah tenggelam lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Lalu, apakah menurut Anda yang mengangkat kembali doktrin yang sudah dikutuk itu adalah orang-orang yang mendapat pencerahan atau ilham baru? Atau apakah karena ada yang menyusupkan ide itu kembali ke kepalanya? Nah, kembali pada judul pembahasan ini. Seberapa penting jiwa seorang heresi bagi gereja? Sangat, sangat penting. Gereja tidak pernah berhenti mendekati, membujuk, memberi pengertian yang benar kepada para bidat agar bertobat.
Photius misalnya, seorang yang kejahatannya sungguh keterlaluan. Ia sebenarnya adalah seorang kasim dan awam, tetapi ditahbiskan menjadi uskup oleh seorang skismatis, yaitu Gregorius Asbestas, uskup Sirakusa. Tidak berhenti di situ, Photius juga berambisi menjadi patriark Konstantinopel, yang pada saat itu dipangku oleh Santo Ignatius. Dia akhirnya bisa menduduki tahta itu dengan tidak secara kanon, tapi berdasarkan keputusan pengadilan ketika Santo Ignatius dibuang ke Pulau Trebintum oleh Bardas, paman kaisar, yang memang sangat membenci Santo Ignatius yang pernah menegurnya secara terbuka karena menceraikan istrinya dan menikahi anak tirinya. Photius bisa menduduki tahta itu dengan berkomplot dengan Bardas. Photius mengancam menggulingkan dan membuang uskup-uskup gereja timur yang tidak mau mendukungnya sebagai patriark. Banyak lagi kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, termasuk menyemaikan perpecahan gereja Yunani. Dengan semua kekejian yang telah dilakukannya, ketika dilakukan konsili umum di Konstantinopel pada tahun 869, Photius diberi kesempatan oleh bapak-bapak konsili untuk bertobat. Dalam sidang terakhir yang diadakan pada bulan Februari tahun 870, Photius dipanggil. Bapak-bapak konsili lalu menanyainya dan mengatakan, jika ia ingin berdamai dengan gereja, maka ia harus mengakui semua kejahatannya dan semua kesalahan yang telah ia timpakan kepada orang suci Santo Ignatius, dan berjanji untuk mengakuinya sebagai gembalanya di masa mendatang. Tetapi dasar sombong, Photius malah mengatakan ia tidak mengakui para legatus sebagai hakimnya. Pertanyaan-pertanyaan lain yang diajukan dijawab dengan arogan, sehingga bapak-bapak konsili melihat tidak ada keinginan sama sekali dari Photius untuk bertobat. Akhirnya ia dikutuk dengan kata-kata ini. Terkutuklah Photius sang penjajah, tiran yang suka memecah belah, Yudas baru, penemu dogma-dogma yang sesat. Itulah contoh betapa berharganya jiwa seorang heresi bagi gereja. Walaupun kesalahannya nyaris menghancurkan gereja Konstantinopel dan menyamaikan benih-benih perpecahan yang akhirnya meletus menjadi skisma besar pada abad ke-11, namun kepadanya masih diberi kesempatan bertobat. Sayangnya Photius memang orang yang sangat jahat dan tidak tahu malu. Setelah dikutuk dan dikucilkan, ia dengan berbagai cara masih berupaya untuk kembali lagi, termasuk dengan melakukan berbagai pendekatan kepada Kaisar Basil. Dan sekali lagi, ia berhasil menduduki tahta Konstantinopel ketika Santo Ignatius meninggal dunia pada usia 80 tahun. Photius bahkan diduga menjadi dalang kematiannya dengan cara menyusupkan beberapa orang jahat untuk mengambil nyawa patriark suci itu. Belum lagi 3 hari berlalu sejak kematian Santo Ignatius, Photius sudah naik ke tahta patriarkat. Karena ia sangat ingin diakui oleh Paus, ia menekan uskup-uskup di gereja timur untuk menulis surat kepada Paus Yohanes VIII yang meminta agar Photius diterima ke dalam persekutuan. Ia bahkan membuat surat palsu dengan mengatasnamakan Santo Ignatius yang sudah wafat, dan surat-surat dari kaisar yang berhasil ia peroleh untuk kepentingan itu. Ia berhasil mengadakan konsili yang direkayasanya sendiri dan mengukuhkannya sebagai patriark Konstantinopel. Untungnya hal itu segera diketahui oleh Paus Yohanes VIII yang kemudian menerbitkan dekrit untuk membatalkan hasil konsili jahat itu dan mengukuhkan hasil konsili sebelumnya yang menggulingkan dan mengucilkan Photius. Dekrit Paus itu baru bisa dieksekusi setelah Leo VI diangkat sebagai kaisar menggantikan ayahnya Basil yang wafat pada tahun 886. Ketika itu akhirnya semua kejahatan Photius terbongkar dan Leo VI pun mengusirnya dari tahta metropolitan dan mengirimnya ke biara Armenia
di mana ia akhirnya meninggal setelah sebelumnya salah satu matanya dicokel agar tidak bisa melakukan pemberontakan lagi. Ajakan bertobat juga disampaikan oleh Paus Clement VIII kepada Theodor Beza. Ketika John Calvin meninggal dunia pada tahun 1564, posisinya digantikan oleh pemujanya, Theodor Beza, orang yang mengkhotbahkan perang salib kepada umat Katolik dan menyulut kerusuhan di Prancis pada tahun 1561. Selain meluluhlantakkan Prancis, Calvinisme juga menimbulkan kerusakan parah di Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Theodor Beza lahir pada tanggal 24 Juni tahun 1519 di Vézelay, Burgundy, dan merupakan seorang keturunan bangsawan. Dia belajar hukum di universitas yang sama dengan Calvin, tetapi lebih menyukai bidang sastra yang membuatnya bertemu dengan Melchior Wolmar. Beza menulis banyak epigram yang salah satunya menimbulkan kegaduhan besar di Paris. Dalam epigramnya itu, Beza menuliskan kisah asmaranya yang memalukan yang melibatkan seorang siswa di Orleans yang bernama Audibert dan Candida, istri seorang penjahit yang tinggal di Paris. Oleh karena perbuatannya itu, Beza dipanggil oleh pengadilan di Paris. Bila terbukti bersalah, dia diancam hukuman dengan dibakar hidup-hidup. Beza yang ketakutan lalu melarikan diri ke Jenewa bersama istri si penjahit yang kemudian dinikahinya. Pendeta Launay tidak mengampuni reputasi rekan seagamanya itu. Ia berkata, setelah ia menajiskan dirinya sendiri dengan segala macam keburukan dan dosa yang tidak ia sembunyikan, ia memperkosa istri tetangganya, menjual harta bendanya, dan melarikan diri. Bukan untuk melarikan diri dari penganiayaan, tetapi dari hukuman dan sanksi atas kejahatannya. Beza juga pernah dipenjara karena menjual piala dan perhiasan gereja milik penduduk asli Burgundy di Orleans, tempat ia menjadi prokurator. Namun ia segera dibebaskan. Di Jenewa ia memperkenalkan dirinya kepada Calvin. Calvin terpesona dengan penampilan Beza yang menawan, bahasanya yang berbunga-bunga, dan terutama dengan tata krama yang menunjukkan bahwa ia adalah orang terhormat dan berkelas. Calvin berpikir bahwa Beza adalah Melanchthon yang lain, yang dikirim oleh surga kepadanya. Sang reformator kemudian menjamunya, dan setelah tahu bahwa ia juga belajar dari Wolmar, ia mengangkatnya sebagai profesor bahasa Yunani di Lausanne. Dari situ, dia kemudian dipromosikan menjadi profesor teologi dan menjadi seorang pengkhotbah. Pada awalnya, meskipun ia seorang murtad, pendeta-pendeta di Jenewa menolaknya karena mengetahui kejahatan dan kehidupan bejat yang dijalaninya. Tetapi ia didukung oleh Calvin yang ia hormati hingga hampir memujanya, sehingga ia disebut Calvinolator atau penyembah Calvin. Adalah Santo Franciscus de Sales yang diutus oleh Paus Clement VIII untuk mendekati Beza yang sudah memasuki usia senja pada tahun 1597. Orang kudus itu dengan mempertaruhkan nyawanya datang mengunjungi Beza yang ditemuinya sendirian. Santo itu kemudian memohon kepadanya agar tidak mempercayai semua yang didengarnya dari teman-temannya. Lalu Beza berkata bahwa ia selalu menganggap Santo Fransiskus sebagai orang yang terpelajar dan berjasa. Tetapi ia menyesal melihat orang kudus itu mencurahkan tenaganya untuk mendukung sesuatu yang lemah seperti agama Katolik. Lalu Santo Fransiskus bertanya, apakah menurut pendapatnya seorang dapat diselamatkan di gereja Katolik? Sesaat Beza terdiam. Ia meminta sedikit waktu sebelum memberikan jawabannya. Ia masuk ke ruang kerjanya, berjalan-jalan selama 1/4 jam, lalu keluar dan berkata,
Ya, saya percaya bahwa seseorang dapat diselamatkan di gereja Katolik. Santo Fransiskus berkata, lalu mengapa Anda mendirikan reformasi Anda dengan begitu banyak pertumpahan darah dan kehancuran? Karena tanpa bahaya apapun, seseorang dapat diselamatkan dan tidak pernah meninggalkan gereja Katolik. Bisa menjawab, Anda telah menempatkan rintangan di jalan keselamatan di gereja Katolik dengan menanamkan perlunya perbuatan baik. Tetapi kami dengan mengajarkan keselamatan hanya melalui iman, telah memperlancar jalannya menuju surga. Fransiskus menyanggah, tetapi dengan menyangkal perlunya perbuatan baik, kamu menghancurkan semua hukum manusia dan hukum ilahi yang mengancam hukuman bagi orang jahat dan menjanjikan pahala bagi orang baik. Dan Kristus berkata dalam Injil bahwa bukan hanya mereka yang melakukan kejahatan, tetapi juga mereka yang tidak melakukan kebaikan yang diperintahkan untuk dilakukan akan menderita hukuman kekal. Selain itu, tambahnya, untuk mengetahui iman yang sejati, harus ada hakim yang tidak dapat dimintai banding, dan yang kepadanya semua orang harus tunduk. Karena jika tidak, perselisihan tidak akan pernah berakhir, dan kebenaran tidak akan pernah ditemukan. Bisa lalu berbicara tentang Concili Trente, dan mengatakan bahwa satu-satunya aturan iman adalah kitab suci, dan bahwa konsili tidak mengikutinya. Yang kemudian dijawab oleh Fransiskus bahwa kitab suci memiliki arti yang berbeda, dan bahwa perlu agar makna sebenarnya dari kitab suci diputuskan oleh gereja. Tetapi sangat beza. Kitab suci itu jelas, dan Roh Kudus memberikan kepada setiap orang pengertian internal tentang maknanya yang sebenarnya. Santo Fransiskus menjawab, lalu bagaimana itu bisa terjadi jika kitab suci jelas dan Roh Kudus mengilhami makna yang sebenarnya kepada setiap orang? Luther dan Calvin, yang menurut pendapat para reformis diilhami oleh Tuhan, tetapi memegang pendapat yang paling berlawanan soal pertanyaan-pertanyaan terpenting tentang agama. Luther mengatakan bahwa tubuh Kristus yang sesungguhnya ada dalam Ekaristi. Calvin mengatakan bahwa itu hanyalah kebajikan Kristus. Lalu ketika ada perbedaan yang begitu besar, kepada siapa di antara keduanya Roh Kudus telah mengungkapkan kebenaran? Selain itu, Luther menyangkal kanonistas surat Santo Yakobus dan beberapa buku lain dalam kitab suci. Tetapi Calvin mengakuinya. Lantas siapa yang harus kita percayai? Selama 3 jam mereka telah berdebat. Ketika Besa melihat dirinya terpojok, ia kehilangan kesabarannya dan hanya menjawab argumen orang kudus itu dengan makian. Santo Fransiskus kemudian dengan kelembutannya yang biasa mengatakan bahwa ia datang tidak untuk mengganggunya, lalu berpamitan. Namun tidak berapa lama kemudian, atas permintaan Paus, Santo Fransiskus berangkat lagi ke Jenewa, menemui Besa untuk kedua kalinya. Selain banyak hal yang dibahas saat itu, mereka berdebat khususnya mengenai kehendak bebas, karena Calvin dengan penuh hujat menyatakan bahwa apapun yang dilakukan manusia, ia melakukannya karena keharusan, bahwa jika ia ditakdirkan, ia melakukan apa yang baik, jika tidak, ia melakukan apa yang jahat. Fransiskus membuktikan doktrin kehendak bebas dengan begitu jelas, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, sehingga Besa yakin akan kebenarannya. Besa kemudian dengan ramah berkata bahwa ia setiap hari berdoa kepada Tuhan, agar jika ia tidak berada di jalan yang benar, Tuhan dapat menuntunnya ke jalan yang benar. Santo Fransiskus merasa bahwa Besa kini lebih siap dan berbicara kepadanya dengan terus terang. Sekarang tahun-tahunnya akan menuntunnya untuk merenung. Apakah ia akan membiarkan waktu belas kasihan itu berlalu dengan begitu saja dan tidak mempersiapkan dirinya untuk hari keadilan? Karena ia sekarang sudah mendekati akhir hidupnya. Ia tidak boleh menunda pertobatannya lagi, tetapi segera kembali ke gereja yang telah ditinggalkannya. Jika ia takut akan penganiayaan yang akan dideritanya dari kaum Calvinis,
Ia harus ingat bahwa ia harus menderita segalanya demi keselamatan kekalnya. Namun seperti yang dikatakan Luther sendiri, sulit untuk mengharapkan bahwa pemimpin sekte manapun akan meninggalkan doktrin yang telah diajarkannya kepada orang lain dan menjadi seorang penganut agama baru. Bisa kemudian mengatakan bahwa ia tidak putus asa akan keselamatannya di gerejanya sendiri. Orang kudus itu melihat bahwa hati Besa sudah membatu, lalu meninggalkannya dengan janji akan segera kembali lagi. Namun untuk datang lagi menemui Besa bukan dalam kekuasaannya, karena orang Jenewa menempatkan penjaga untuk mengawasi pendeta mereka dan bertekad untuk menghukum mati Santo Fransiskus jika ia datang lagi. Ada yang mengatakan bahwa Besa ingin sekali bertemu dengannya lagi dan bahwa ia menarik kembali kesalahannya. Namun teman-temannya mengatakan bahwa penyakit Besa yang parah telah mengganggu pikirannya. Des Hayes, penulis riwayat hidup Santo Fransiskus de Sales, mengatakan bahwa Gubernur Montargis yang sedang berada di Jenewa suatu hari berbincang akrab dengan Besa dan bertanya kepadanya, mengapa ia tetap berada di sekte barunya itu? Besa menunjukkan kepadanya seorang wanita muda di rumahnya dan berkata, inilah yang menahan saya. Diduga itu adalah istri keduanya yang dinikahi Besa ketika ia berusia 70 tahun. Itulah usaha-usaha yang dilakukan oleh gereja yang sangat peduli pada keselamatan kekal anak-anaknya yang pergi meninggalkannya. Tidak selalu berhasil tentu saja, karena anak-anak itu memiliki kehendak bebas. Ada benang merah yang bisa ditarik pada ketiga tokoh reformasi ini, Martin Luther, John Calvin, dan Theodor Beza, yaitu ketiganya pada masa muda mereka dan karena pelanggaran hukum yang mereka lakukan terancam hukuman mati. Hanya karena ketidaktaatanlah mereka lepas dari jerat hukuman itu. Tentu saja kita tidak hendak menyimpulkan apapun dari hal itu, meski kita tahu secara jelas bahwa sebaliknya Tuhan kita Yesus Kristus hanya karena ketaatanlah ia telah disalibkan hingga mati. Tetapi apakah itu berarti sesuatu buat Anda? Terima kasih telah menonton.